Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semua. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran sains sederhana untuk siswa sekolah dasar, khususnya di kelas rendah. Sebelum kita masuk ke materi, CPMK yang akan kita tempuh pada kesempatan hari ini adalah mengembangkan media dan sumber belajar sains yang kontekstual, inovatif, dan sesuai dengan karakteristik siswa di kelas rendah. Untuk sub CPMK-nya yaitu mengembangkan media sains sederhana. Untuk capaian pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan konsep media pembelajaran sains, yang kedua menganalisis karakteristik media pembelajaran yang sesuai bagi siswa kelas rendah di sekolah dasar, yang ketiga merancang media pembelajaran sains sederhana berdasarkan karakteristik materi dan peserta didik. Yang keempat, mengembangkan media pembelajaran sains sederhana yang kreatif, inovatif, dan ramah lingkungan. Yang kelima, mendemonstrasikan penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran sains di sekolah dasar. Konsep utamanya yaitu media pembelajaran sains sebagai alat bantu untuk mempermudah pemahaman konsep sains. Media yang baik tentunya sesuai dengan karakteristik siswa kelas rendah. Ini siswa di kelas rendah itu biasanya tahapan pemikirannya masih bersifat konkret, sederhana, menarik, dan aman. Nah, ini tentunya sesuai dengan tahapan perkembangan siswa sekolah dasar menurut Jean Piaget. Nah, media kontekstual dan berbasis lingkungan di sekitar siswa. Nah, lalu kemudian bagaimana prinsip dari pengembangan media? Nah, prinsip dari pengembangan media itu adalah yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi sains. Yang kedua, sesuai karakteristik perkembangan siswa. Yang ketiga, aman, mudah digunakan, dan ramah lingkungan. Yang keempat, kreatif, inovatif, dan menarik. Yang kelima, mendukung keterlibatan aktif siswa. Lalu, contoh dari media sains sederhana. Nah, ini ada gunung meletus. Gunung meletus ini bisa kita simulasikan dengan dari botol bekas ini. Kemudian ada kincir air. Ini kita bisa menggunakan botol aqua atau juga bisa menggunakan kertas karton. Selanjutnya kita bisa yaitu terarium. Terarium ini kita bisa menggunakan botol bekas. Tujuan akhir dari pembelajaran ini adalah untuk menciptakan pembelajaran sains yang bermakna, menyenangkan, dan mendorong rasa ingin tahu siswa di kelas rendah sekolah dasar. Nah, lalu pengembangan media pembelajaran sains sederhana untuk siswa di sekolah dasar. Perkembangan iptek membawa perubahan pesat dalam pendidikan.
Pembelajaran perlu beradaptasi agar menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Nah, lalu peranan media pembelajaran yaitu media pembelajaran ini memiliki fungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi sehingga materi yang bersifat abstrak dapat dipahami peserta didik secara lebih konkret. Dalam pembelajaran sains di sekolah dasar, media ini membantu memahami fenomena alam melalui penguatan langsung maupun representasi visual. Lalu bagaimana kriteria pemilihan media yang sesuai? Nah, media pembelajaran yang sesuai harusnya dipilih dengan cara yaitu yang pertama melalui melalui tujuan pembelajaran. Yang kedua, karakteristik materi. Yang ketiga, karakteristik peserta didik. Yang keempat, kondisi lingkungan sekolah. Nah, penggunaan media yang tepat akan meningkatkan efektivitas pembelajaran, memotivasi peserta didik, serta membantu guru menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Selanjutnya, perkembangan media pembelajaran. Media yang pertama, media sederhana berbasis benda nyata atau realita. Yang kedua, media cetak ini seperti buku, gambar, ada poster, ada pamflet, dan lain sebagainya. Selanjutnya media audiovisual, ini bisa berupa video, bisa berupa animasi, bisa berupa film, dan edukasi lainnya. Selanjutnya media digital. Media digital ini bisa berupa komputer, bisa melalui internet, bisa melalui aplikasi pembelajaran, atau lainnya. Nah, meskipun teknologi ini berkembang pesat, media sederhana tetap memiliki peranan penting, terutama pada pembelajaran sains di kelas rendah di sekolah dasar sesuai dengan tahap operasional konkret menurut PIASI. Lalu apa pentingnya pengembangan media pembelajaran? Nah, pengembangan media pembelajaran bukan sekedar menghasilkan alat bantu mengajar, tetapi merupakan proses sistematis yang didasarkan pada analisis kebutuhan, perencanaan pembelajaran, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, lalu integrasinya dalam pembelajaran ini bisa berupa LKPD, bisa berupa modul ajar, bisa berupa strategi pembelajaran, bisa berupa asesmen pembelajaran. Nah, tujuan akhir dari pengembangan media pembelajaran yaitu akan membantu menciptakan proses belajar yang aktif, kemudian interaktif, bermakna, dan menyenangkan. Nah, dengan media yang tepat, siswa lebih mudah memahami konsep sains, kemudian bisa termotivasi untuk belajar dan mengimbangkan keterampilan di abad ke-21. Media pembelajaran sains. Media pembelajaran ini adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan pembelajaran sehingga mampu merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan
perasaan dari peserta didik agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif. Nah, dalam pembelajaran sains ini, media berfungsi untuk membantu peserta didik untuk memahami konsep ilmiah yang bersifat abstrak melalui pengalaman belajar yang lebih konkret. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, fungsi dari media pembelajaran sains akan lebih saya jabarkan lagi. Fungsi dari media pembelajaran sains yaitu yang pertama, memvisualisasikan konsep sains yang abstrak. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Yang ketiga, memfasilitasi kegiatan observasi, kemudian eksperimen dan penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan keterampilan proses sains. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna. Inti utama dari pembelajaran ini yaitu media pembelajaran sains menjadi jembatan penting antara konsep ilmiah abstrak dengan pengalaman nyata dari peserta didik. Lalu, keterbatasan media pembelajaran. Nah, dalam praktiknya, pemanfaatan media pembelajaran masih menghadapi berbagai kendala. Antara lain, yang pertama, ketersediaan media di setiap sekolah masih belum merata. Yang kedua, guru belum seluruhnya mampu memanfaatkan media secara optimal. Yang ketiga, penggunaan media digital masih terbatas karena keterbatasan sarana prasarana dan kompetensi. Yang keempat, media cetak cenderung menekankan simbol verbal sehingga kurang sesuai bagi siswa sekolah dasar yang masih dalam tahapan berpikir konkret. Dan kelima, masih banyak guru yang belum mengembangkan media pembelajaran secara mandiri. Lalu, manfaat media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan proses pembelajaran. Yang kedua, mempermudah peserta didik dalam memahami materi. Yang ketiga, menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Yang keempat, meningkatkan interaksi antara guru dengan peserta didik serta sumber belajarnya. Yang kelima, mendorong pembelajaran aktif dan berpusat pada peserta didik. Yang keenam, meningkatkan kreativitas dan profesionalisme guru dalam mengembangkan pembelajaran. Inti utamanya yaitu media pembelajaran memiliki keterbatasan dalam pemanfaatannya, namun memberikan banyak manfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih bermakna dan efektif. Kesimpulannya dari keterbatasan media pembelajaran dan kemanfaatan media pembelajaran yaitu pemanfaatan media pembelajaran perlu dioptimalkan dengan menyesuaikan kebutuhan, karakteristik peserta didik serta kondisi sekolah agar pembelajaran menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan bermakna. Kemudian, karakteristik media pembelajaran untuk siswa di kelas rendah. Yang pertama, harus sesuai dengan perkembangan operasional konkret. Nah, media dirancang sesuai dengan cara berpikir anak yang masih konkret, sehingga mudah dipahami melalui pengalaman langsung dan menggunakan benda nyata. Yang kedua, aman digunakan. Media dibuat dari bahan yang aman, tidak beracun, tidak tajam, dan sesuai dengan usia anak dini. Nah,
Yang ketiga, berwarna dan menarik perhatian. Ini memiliki warna yang cerah biasanya dan berbentuk menarik dan disesuaikan dengan dunia anak. Yang keempat, yaitu mudah digunakan oleh anak. Media dirancang sederhana, praktis, dan mudah dioperasikan oleh anak tanpa terlalu banyak bantuan dari guru. Yang kelima, menggunakan benda nyata atau bahan sederhana. Nah, media memanfaatkan benda nyata atau bahan-bahan sederhana di sekitar anak yang mudah didapat dan ekonomis. Yang keenam, mengembangkan aktivitas bermain sambil belajar. Media ini mendorong anak untuk belajar melalui permainan yang menyenangkan sehingga anak lebih aktif dan tidak mudah bosan. Yang ketujuh, mendorong peserta didik mengamati, mengelompokkan, membandingkan, menyimpulkan, dan mengomunikasikan hasil dari pengamatan. Media membantu anak melakukan pengamatan secara sederhana. Selain itu bisa mengelompokkan, membandingkan, menyimpulkan, dan menyampaikan hasil pengamatannya secara lisan maupun tertulis. Lalu kemudian prinsip pengembangan media pembelajaran sains. Yang pertama, relevan dengan tujuan pembelajaran. Media yang dikembangkan harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, harus sesuai dengan karakteristik IPA. Media disesuaikan dengan konsep sains yang dipelajari, baik yang konkret maupun abstrak. Yang ketiga, sederhana tetapi bermakna. Yang keempat, ekonomis. Yang kelima, mudah dibuat. Yang keenam, mudah digunakan. Yang ketujuh, bisa digunakan berulang kali. Yang kedelapan, memanfaatkan potensi lingkungan sekitar. Yang kesembilan, ramah lingkungan. Lalu kemudian jenis-jenis media sains. Yang pertama ini media yang konkret atau realita. Bisa dicontohkan yaitu ada batu, kemudian ada daun, ada bunga, ada tanah. Pokoknya sesuatu yang ada di sekitar kita dan barang itu ada di depan mata. Yang kedua, model atau miniatur. Contohnya, model tata surya. Ada lagi model gunung berapi. Ada lagi model organ tubuh manusia. Selanjutnya media visual. Ini contohnya ada poster, ada kartun bergambar, ada flipchart, ada komik sains, dan lain sebagainya. Kemudian ada media permainan edukatif, contohnya ada puzzle sains, ada roda putar IPA, kemudian ada kartu klasifikasi makhluk hidup, kemudian ada permainan ular tangga. Selanjutnya ada media eksperimen sederhana, misalnya penyaring air, kemudian gunung meletus, ada kincir angin, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu media digital. Contohnya ada video pembelajaran. Ini yang paling mudah dan sering ditemui. Nah, media berbasis teknologi yang memanfaatkan perangkat digital dan internet untuk mendukung pembelajaran. Kemudian prosedur dan langkah pengembangan media pembelajaran. Nah,
Yang pertama perencanaan. Yang kedua memproduksi. Yang ketiga mengevaluasi. Menurut Sadiman dan kawan-kawan, langkah pengembangan media meliputi analisis kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun materi pembelajaran, mengembangkan alat evaluasi, menulis naskah media, melaksanakan uji coba revisi. Lalu langkah-langkah pengembangan media pembelajarannya yaitu yang pertama media kebutuhan. Ini menganalisis karakteristik peserta didik, kemudian bagaimana gaya belajar peserta didik, bagaimana kemampuan awal peserta didik, dan materi yang memerlukan media. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan menggunakan format ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Contohnya, setelah melakukan percobaan sederhana, siswa kelas 3 mampu menjelaskan proses penguapan dengan ketepatan minimal 80%. Yang ketiga yaitu merumuskan materi. Materi disusun secara sistematis dari konkret menuju abstrak, sederhana menuju kompleks, dan mudah menuju sulit. Yang keempat yaitu mengembangkan instrumen evaluasi. Ini berupa tes, ada observasi, kemudian bisa menggunakan angket, bisa juga menggunakan penilaian produk, bisa juga menggunakan rubrik kerja. Yang kelima yaitu menulis naskah media. Naskah media menjadi pedoman produksi media. Lalu bagaimana penyusunan naskah media? Naskah audio ini biasanya berisi narasi, musik, efek suara, dan petunjuk penyiaran. Nah, selanjutnya naskah visualnya menggunakan storyboard dan shooting script. Naskah audio visual contohnya yaitu ada sinopsis, treatment, storyboard, script, dan skenario. Lalu bagaimana integrasi teknologi dan contoh media pengembangan sains sederhana? Integrasi teknologi dalam pembelajaran. Media sederhana dapat dipadukan dengan teknologi digital. Ini bisa melalui QR Code untuk menuju video eksperimen. Yang kedua melalui LKPD digital. Yang ketiga animasi pembelajaran. Yang keempat kuis interaktif. Yang kelima bisa melalui PPT dan lain sebagainya. Lalu contoh media pembelajaran sains sederhana. Ada rantai makanan, kemudian ada gunung meletus, ada mini greenhouse, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian kriteria media pembelajaran yang berkualitas, ada validitas sisi. Kemudian ada ketepatan konsep sains, kualitas keterampilan, kreativitas, inovasi, kemudahan penggunaan, keamanan, kebermanfaatan, keawetan, dan efektivitas dalam mencapai tujuan pembelajaran. Lalu kemudian penilaian produk media pembelajaran. Ini ada kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran, ketepatan konsep sains, kreativitas desain, inovasi produk,
kualitas penyajian, kemudahan penggunaan, keamanan media, kebermanfaatan bagi siswa kelas rendah, kemampuan mahasiswa mendemonstrasikan penggunaan media, dan refleksi terhadap kelebihan dan kekurangan media yang dikembangkan. Contohnya, ini adalah salah satu contoh penggunaan media sederhana.